Jadi apapun kita, jadi kepala sekolah juga jangan jadi kepala sekolah biasa-biasa saja. Iya, betul Yang Bunda. saya anggap kepala sekolah biasa-biasa itu kalau hanya menerima siswa, Mm-mm. ulangan, ujian itu kan Ujian. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar seputar kepala sekolah, kabar SKS ya. Dan kali ini saya bersama dengan seorang kepala sekolah ya, kepala sekolah dan tentu saja menjadi bintang tamu saya di kabar seputar kepala sekolah. Selamat datang Bunda. Selamat datang. Apa Terima kabar kasih. Bunda? Alhamdulillah baik. Ibu Dotranda Haja Ajawati A, Kepala Sekolah SD Negeri Unggulan Monginsidi 1. Bukan begitu Bunda ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi saya panggil Bunda ya, Iya, biar tidak lebih apa-apa. Ya, akrab saya memang begitu sudah Bunda. tua. Iya Bunda. Aduh, terima kasih banyak Bunda ya. Oke. Nah, Bunda kita di kabar SKS ini, Bunda kita akan berbincang-bincang tentang mungkin apa ya, karir Bunda Iya. di selama menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Unggulan Monginsidi 1 ini. Bisa mungkin diceritakan Bunda biar orang tahu seperti apa sih kiprah Bunda di sekolah SD Negeri Unggulan Monginsidi 1 ini Bunda ya. Enggak apa-apa ya kita Tidak apa-apa. ulas ya. Insya Allah bisa. Oke. Nah, Bunda, tadi kesini naik apa sih? Naik mobil. Naik mobil ya. Diantar Oke. Bapak. Oke, dianterin ya. Tapi ya begitulah biasanya kalau di Kota Makassar kalau lagi ini ya agak macet ya Iya. kalau jam-jam seperti ini Bunda. Mm-mm. Nah, ini Bunda kita mungkin Bunda di awal dulu bisa mungkin diuraikan Bunda karirnya Bunda, biografi Iya. Bunda, perjalanan karir Bunda hingga menjadi kepala sekolah. Bisa mungkin dikorek-korek sedikit Bisa, Bunda, silakan. Iya. Iya. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Saya itu diangkat jadi guru dulu pertama tahun 1983. 83. Ya, jadi guru Oh, pertama mm-mm. ditempatkan di SD Impres Balambok dong. Balambodong yang di Iya. dekat sentral Bunda ya, Iya, bukan ya? bukan yang di belakangnya rumahnya Kapolda. Waduh, berarti Iya. salah-salah ini Bunda. Di Andi Mangerangi. Mm-mm. Di situ terus jadi guru terus kelas 6 terus Kelas dikasih. 6. Iya, Waduh, mengajar terus guru kelas 6 terus. berarti Bunda sudah jago ya dari dulu. Alhamdulillah. Iya. Kemudian tahun 99 Mm-mm. saya diangkat jadi kepala sekolah. Pada saat itu saya dianggap itu kepala sekolah termuda. Kepala sekolah Iya, termuda itu usahanya berapa itu Bunda itu hari? kayaknya berapa ya usia saya kalau lahir 61 diangkat tahun 99. 99. Mm-mm. Itu Kayaknya masih 35. 35. Ya, Tapi sudah berkeluarga Bunda. sudah Sudah. punya Oke. anak. Mm-mm. Kemudian ditempatkan di SD Impres Macini Baru, Jalan Dangko Mm-mm. Sini sebagai baru. kepala sekolah di situ. Iya. Di situ alhamdulillah Itu di awalnya kepala sekolah Bunda. awalnya Iya. kepala sekolah tahun Mm-mm. 99 Iya, di Macini Baru 99. Jalan Dangko. Mm-mm. Di situ saya 16 tahun. 16 Iya. tahun. Kalau orang pikir sudah lewat dari masa kepala sekolah Kepala sebenarnya ya. sekolah. Masa jabatan kepala sekolah itu satu periode hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun. Dan dia seharusnya hanya 2 periode 2 8 periode. tahun. Saya sudah Hmm, 16 tahun. 16 tahun. Iya. Mm-mm. Jadi kenapa saya pindah Mm-mm. tahun 2016 saya pindah ke SD Negeri Unggulan Menginsidi 1 Iya. karena pertama karena saya sudah lewat periode di situ tidak Mm-mm. terima sertifikasi 1 tahun 2015 Iya. gara-gara kena Gara-gara apa? aturan periodisasi. Periodisasi. Artinya Jadi karena lewat lewat Mianuta dari Bunda periode di. kepala sekolah. Oh, Jadi harus begitu. pindah. Iya. Mm-mm. Oh, dan di Macini Baru itu alhamdulillah Mm-mm. sekolah yang awalnya orang bilang kumuh, Mm-mm. semua orang tahu. Mm-mm. SD Impres Macini Baru dulu itu tahun-tahun 99 itu 9, ya enggak ada yang lirik lah. Tidak ada yang lirik Ya, ya. tapi alhamdulillah dengan kesabaran dengan kerja keras Tangan saya Ibu. bersama guru-guru. Mm-mm. Guru-guru saya juga di Macini Baru luar biasa. Iya. Sama juga yang di Menginsidi 1. Iya, Bu. Bunda. Saya bisa jadikan tahun 2012 itu sebagai juara 1 sekolah sehat tingkat provinsi. Juara 1 Iya, tingkat sekolah sehat tingkat provinsi. Ya, kemudian sampai Adiwata Mandiri juga 2013. Oh, Iya, 2013. Adiwata Mandiri Mm-mm. bersamaan dengan adipuranya Pak Ilham saya terima itu hari Hmm. Jakarta. Itu masih di SD Macini. Masih. Mm-mm. Terus ada
Pak Wali Kota mengadakan mentes kepala sekolah untuk Tes apa untuk istilahnya diangkat, ya, diangkat diangkat menjadi kepala kembali. sekolah. Diangkat kembali. Alhamdulillah dari 300 lebih kepala sekolah, saya Mm-mm. pada saat itu dapat peringkat 3. Peringkat 3. Ya, Wow, ya, peringkat ya, satu itu ya luar Pak Bur biasa. yang di SD PAM SD sekarang, PAM peringkat 2 sekarang, peringkat 2, almarhum Ibu Fitri di almarhum. IKIP, Mm-mm. saya peringkat 3. Peringkat ketiga. Alhamdulillah ditempatkan di SD Negeri Unggulan Menginsidi 1 Hingga saat ini. hingga saat ini, mulai 2016. Ya, 2016. prestasi saya di situ juga. Apa yang saya perbuat di Macini Baru, program yang saya anggap bisa menginspirasi semua orang, saya bawa juga ke Menginsidi 1 karena Menginsidi kebetulan 1. saya lihat program yang 2 ini belum ada di Menginsidi 1 saat itu. Gitu. Ya, Menginsidi 1 sih sudah unggulan memang. Iya. Artinya sudah dikenal Sudah masyarakat dikenal bahwa memang. sekolah ini berprestasi. Makanya saya bilang ada hal yang perlu saya kembangkan di sini yang belum ada saya lihat. Iya. Yang saya Apa itu Bunda? Yang pertama sekolah Adiwiyata, sekolah ramah Adi, lingkungan ya. Ramah lingkungan. Bagaimana kita mengelola lingkungan hidup dengan baik dan secara bertanggung jawab. Karena di Macini Baru dulu saya sudah dapat Adiwiyata Mandiri. Adiwiyata Mandiri Ya, ini yang paling tinggi itu. paling tinggi. Mulai Adiwiyata itu mulai tingkat kota, provinsi, nasional. Itu semua mandiri. didapat itu Bunda. Alhamdulillah. 3. Dengan Itu di Poncini. Macini Baru dulu. Macini Baru. Ini 4 tahun berturut-turut tanpa ada jeda. Langsung saya Oke. dapat semua. Kemudian kedua, program saya yang saya anggap andalan itu program sekolah pelaksana pendidikan inklusi. Yaitu kita mendidik siswa ABK, anak berkebutuhan khusus. Antara lain autis, Iya. Down syndrome, bisu. Oh gitu Bunda. Dalam lambat belajar. Macini Baru dulu itu merupakan sekolah pertama di Sulawesi Selatan yang melaksanakan pendidikan inklusi yang secara rutin dan terus-menerus tanpa putus sampai saya pindah. Iya. Nah, inilah 2 program ini saya bawa ke Menginsidi 1. Unggulan. Alhamdulillah program itu juga berlangsung dengan baik, berjalan dengan luar biasa sampai sekarang. Adiwiyata juga tahun ini kami menuju Adiwiyata Mandiri. Mulai 2016 kota, saya langsung masuk penilaian kota, Iya. kemudian lolos provinsi, kota dan provinsi ini saya juara tertinggi lagi semua nilaiku ini dari penilaian di Sulawesi Selatan. Iya. Tertinggi. Ya, di Makassar tingkat kota tertinggi di Makassar, tingkat provinsi tertinggi juga. Kemudian penilaian Adiwiyata Nasional tahun 2018 yang lalu. Kita itu ada 4 sekolah di Makassar tidak diperlap. Artinya orang pusat tidak mau lihat kan kalau mau dinilai. Orang pusat datang melihat sekolah kita betul tidak soft file-nya ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sesuai dengan keadaannya. Seharusnya kan dicek di sekolah kan. Saya karena alhamdulillah Pak Baso itu yang menyusun soft file tentu saja dibantu teman-teman guru yang luar biasa. Luar biasa. Pak Baso yang sangat luar biasa juga sebagai operator saya yang kerjakan administrasi. Itu karena mungkin betul-betul dia kerja dengan hati, dengan ikhlas sehingga sampai di pusat itu kementerian itu tidak memperlap lagi kita. Karena artinya tidak melihat, tidak menjadi nominasi begitu ya. Tidak artinya dia ke Makassar tapi memperlap sekolah lain. Kita tidak lagi karena dianggap soft file kita sudah mewakili semua. Begitu Bunda. Ya dianggap soft file kita betul-betul original. Betul. Tidak ada rekayasa dan sebagainya. Iya. Alhamdulillah jadi tahun ini kita menuju mandiri. Mudah-mudahan doakan, saya minta doanya juga. Amin, mudah-mudahan tercapai. Kemudian SD Negeri Unggulan Menginsidi 1 itu selain 2 program tadi yang saya anggap unggulan, yang saya masukkan di visi misi saya juga karena begitu saya masuk mulai di Menginsidi tahun 2016 kepala sekolah itu begitu, harus kita lihat dulu visi misi yang kita dapat apa sih. Kalau ada yang masih kurang kita tambah, yang masih bagus dan belum tercapai saat itu kita masih pertahankan. Tetap diproses lagi. Jadi alhamdulillah sudah banyak juga ini, sudah banyak yang kami capai dan tercapai. Kita juga selain yang 2 program tadi sebagai sekolah model di Makassar. Kita masuk sekolah model. Istilahnya sekolah model. Sudah 4 tahun berturut-turut, tapi tahun ini terakhir tidak ada lagi programnya itu.
Dan tahun terakhir itu kami sempat lagi juara satu lagi di Kota Makassar Iya, juara satu sebagai lagi. sekolah model juara satu. Sebelum Iya. Itu tahun berapa itu Bunda? Tahun ini, tahun Tahun lalu, 2017 17, kayak 18 kayaknya, 18, iya. berarti 2 tahun lalu Iya. lebih ya. Heeh. Itu sampai kita mewakili tingkat provinsi Provinsi di lagi. baru di Pacake, di atas gunung itu. Mm-mm. Kami pameran di sana. Mm-mm. Ya, alhamdulillah di sana anak kami juga bisa juara satu Juara satu pantomin, Juara satu pantomim. juara dua bercerita. Bercerita. Minimal kita membawa pulang piala lah. Membawa Tidak pulang, tidak gitu memalu-malukan begitu banget. ya. Oke. Waduh, luar biasa sekali ya Bunda ini Iya. ya. Untuk menjadi seorang Iya. kepala sekolah yang betul-betul memperhatikan dan ingin lebih apa ya, membentuk sekolah itu Iya. menjadi unggulan seperti itu Bunda ya. Saya selalu berprinsip begini. Jadi apapun kita, jadi kepala sekolah juga jangan jadi kepala sekolah biasa-biasa saja. Iya betul. Yang Bunda. saya anggap kepala sekolah biasa-biasa itu kalau hanya menerima siswa, Mm-mm. ulangan, ujian itu kan Ujian, biasa. setelah selesai itu Ya. selesai lagi. Harus ada kiat-kiat kita Kiat. bagaimana supaya sekolah kita beda dengan yang lain. Beda dengan Ya. yang lain. Nah, itulah Ini- yang ini, diterapkan ya. oleh SD Negeri Ya. Unggulan 1 Mengisi di Mengisi di satu. 1. Ya, Bunda. sampai Oke. mulai dari Macini Baru seperti itu. Alhamdulillah semua itu kami lakukan di sekolah dan hasilnya memuaskan juga bagi Begitu. saya. Oke. Ya. Nah, tadi sangat menarik Bunda tadi itu yang program Bunda tadi yang 2 misi itu, Ya. yang pertama tadi Adiwiyata dan Adiwiyata inklusi. dan inklusi. Tapi ada sesuatu yang menarik Bunda. Ini terkait dengan siswa Ya. yang berkebutuhan khusus Ya. Bunda. Itu bagaimana itu Bunda? Apakah memang ada perlakuan yang berbeda dengan yang normal Bunda atau gimana itu Iya, Bunda? Karena begini. saya sangat ini Betul, ya, betul. betul sangat Iya. kita respons sekali untuk bisa memberikan Sebenarnya pengajaran juga yang ya, baik. sebenarnya sekolah inklusi ini sudah lama dari tahun 2003 sebenarnya Iya. saya di Macini Baru mulai ditunjuk sekolah saya sebagai pelaksana Iya. ya. Dan saya lakukan terus. Hmm. Saya berlanjut terus. Sudah ada beberapa anak ABK yang sudah tamat ke SMP. Kemudian saya lanjut di Mengisi 1, saya cerita ini ya. Iya. Di Mengisi 1 begitu saya masuk sebenarnya mendapat tantangan Tantangan. dari guru-guru dan bahkan pengawas sekolah di wilayah itu mengatakan bahwa barangkali sekolah inklusi tidak boleh, pendidikan inklusi tidak boleh di Mengisi 1 karena di sini unggulan. Saya tantang terus terang. Iya Bunda. Saya bilang begini, Mm-mm. sekolah itu unggul kalau yang masuk itu bermacam-macam, tidak dipilih-pilih siswa dan kita bisa berprestasi. Iya, Itu baru benar. unggul. Iya Bunda. Jadi dengan kerja keras dan memperlihatkan betul-betul bagaimana melayani anak seperti itu dan tidak begini, mereka mengira bahwa dengan adanya ABK kita terima prestasi sekolah akan menurun, padahal tidak. Justru di situ saya perlihatkan bahwa dengan adanya ini kan kita berjalan bersama, tetap Oke. prestasi dan ini juga jalan. Oke. Jadi setelah saya di sana sudah sudah ada 12 orang ABK 12 orang. Dari Masih sekolah berbagai- di sana, aktif sekolah. di sana Bunda. Iya. dari berbagai kebutuhan dan dari kelas 1 sampai 6 ada. Itu berbagai kebutuhan, ada Down syndrome, ada autis, ada lambat belajar, yang seperti itu, dan gurunya itu ada didampingi, ada pendampingnya ada namanya pendamping GPK, GPK guru guru pendamping pendamping khusus. khusus. Itu saya rekrut dari UNM, Mm-mm. tamatan PLB. Saya rekrut ke sekolah sebagai guru GPK dan Iya. yang menggaji mereka ini orang tua siswa ini, bukan sekolah, bukan dana Begitu. bos. Oke. Bukan dana bos. Karena Tapi sampai memang itu memang tidak ada ini ya Bunda ya, artinya tidak ada pengecualian misalnya tidak bisa di situ. Jangan Tidak. enggak boleh Bunda begini harus tidak begini. ada anak ABK Tantangan. kami itu kami sama ratakan. Mereka belajar bersama-sama dalam kelas. Artinya SOP-nya tetap Sama. Heeh. Tidak ada perlakuan khusus lah. Iya. Hanya kalau selesai belajar di kelas sama-sama temannya Iya. pulang semua temannya, dia dibawa GPK membawa dia ke ruang khusus. Ada ruangan khusus saya. Oh, diajar Nanti lagi jalan-jalan. guru. Dia- Oh iya iya. Saya belum Iya. lihat itu Bunda. Ada Heeh. namanya ruang pusat sumber. Oh, begitu. Di sana diajar kemandirian, Mandirian. diajar sosialnya, Jadi khusus. diajar semua yang tidak dapatkan di kelas. Iya. Jadi dibawa ke sana, kemudian dijemput sama orang tua di situ. Orang tuanya Iya. begitu. Tapi pada saat dia sekolah Bunda tidak ada ini ya, artinya langsung bergabung pada saat Gabung. umum, Ya. pelajaran umum, tapi ketika khusus dibawa lagi ke Ya ruangan setelah itu. bubar, setelah selesai bubar. pembelajaran di kelas, dia bawa ke sana. Iya.
Alhamdulillah di kelas tidak ada namanya autis kan biasa. Iya. Orang mengerti kan. Kalau namanya autis itu cepat bosan dia. Iya. Mungkin menulis 2 kalimat, lari lagi keluar. Ya itulah gunanya dia GPK pendampingnya kan. Tapi yang guru biasa ini Bunda tidak ada masalah Tidak juga? ada. Tidak ada. Karena pendidikan inklusi ini saya sudah sosialisasikan setiap penerimaan siswa baru, saya sosialisasi sama orang tua siswa baru. Supaya dia mengerti kan. Oh iya. Jangan sampai anaknya bergabung di dalam ada apa-apa dan sebagainya dia bisa protes. Alhamdulillah selama saya hampir sudah 5 tahun di Mengisi saat mengelola pendidikan inklusi, tidak ada, saya belum pernah mendapat komplain dan sebagainya. Gitu, Alhamdulillah. Bunda. Alhamdulillah Ya, Bunda. Aduh. yang ada Luar hanya biasa. rasa syukur, terima kasih dari orang tua ABK. Iya. Bahkan rasa syukur itu Mm-mm. karena bersyukurnya saya terima anaknya kita didik dengan baik sehingga dia bangunkan saya suatu ruangan. Ruangan kosong itu sebenarnya kayak gudang saja, dia Gudang. bangun kayak seperti rumah yang nyaman untuk anak-anak BK. Iya. Bahkan ada yang sumbang AC, ala-ala belajar dan Iya. sebagainya. Ini Nanti demi jalan-jalan ke ini sana. demi untuk anaknya ya yang Ya, karena dia walaupun karena dia sangat gembira. Tidak semua sekolah mau menerima anak BK. menerima ya. Padahal pemerintah ada di peraturan, ada di undang-undang pendidikan Iya. bahwa pendidikan khusus itu ada. Iya, Seharusnya karena kan memang ada sekolahnya Bunda. Iya. tidak boleh. Memang ada SLB, tapi anak yang kayak autis itu kan sosialnya saja yang kita bisa Sosial. ini. Kalau dia hanya bergabung juga dengan anak yang sama kan perkembangannya kurang ini. Tapi kalau dia bergabung dengan Orang anak-anak normal, yang normal bisa saja mempengaruhi Iya, Bunda ya seperti bisa. itu. Aduh, luar biasa Bunda ya ya ini. teman-temannya juga misi. bisa membantu dia kan. Yang Artinya bisa saling ini ya, Iya. saling belajar begitu. Oke, Bunda. Iya. Nah, Bunda ini terkait dengan cita-cita mungkin Bunda, kenapa sih mau menjadi guru gitu Bunda? Sebenarnya ya. Ini sebenarnya pertanyaan ini Ya, ya, betul, betul. tapi ini sangat Sebenarnya dari awal itu saya mungkin tidak anggap cita-cita ya. Kita dulu itu orang tua kita kan tadi pikirannya begini, kalau SPG itu cepat terangkat, ya. cepat kerja. Iya, dulu. Jadi kita masuk SPG kan, ya. Jadi di situ artinya bukan cici sebenarnya, tapi setelah mempelajari bahwa bagaimana jadi guru ini kita dalami, kita jiwai, alhamdulillah. Jadi SPG itu jadi sekolah pendidikan guru ya langsung Iya. begitu Bunda Di. Iya, oke. Kita langsung cintai juga begitu mengajar bergabung dengan anak-anak, alhamdulillah luar biasa. Jadi guru itu. Ya Bunda, ini kan SD Negeri Unggulan Mengisi di 1 ini kan sudah banyak prestasinya Bunda. Ini sebenarnya Bunda di sana itu terapkan seperti apa sih karakter yang harus kita tanamkan di sana Bunda? Pertama sebenarnya aturan saya dari dulu seperti ini. Iya. Sekolah lain itu biasanya masuk jam belajar itu 7.30 kan, secara umum. Iya, Saya mulai di Mengisi di 1 langsung jam 7 masuk. Jam 7? Iya, kenapa? Saya pikir begini, biasanya guru itu kalau masuk di kelas tidak langsung mengajar kan. Iya. Ada sekitar 15-30 menit mereka mungkin menyusun buku, anaknya juga diatur mungkin. Iya. Apakah ada yang mau pasti tidak langsung mau Jadi belajar. tidak langsung Ya, jadi belajar. saya kasih jeda 30 menit itu. 30 menit. Jadi pas jam 7.30 itu sudah anak-anak sudah ready untuk Sudah menerima belajar. pelajaran yang seperti itu. Sebenarnya sih saya dapat protes dulu. Oh iya. Tapi dengan kesabaran dan saya perlihatkan juga contoh. Mm-mm. Saya datang jam 6 Jam di 6. sekolah. Iya. Jadi saya lihat semua guruku yang terlambat. Saya lihat guruku semua yang cepat datang. Jadi untuk menilai mereka, memberikan SKP penilaian kedisiplinan kan saya sudah bisa kasih. Yang seperti itu. Yang saya paling penting yang kedisiplinan. Kenapa? Itu dulu. Kalau kita sudah disiplin segala-galanya, insya Allah yang lain bisa ikut. Yang seperti itu. Mengapa sih harus kayak disiplin harus ditamakan Bunda? Saya utamakan karena begini. Kalau kita sudah didik diri kita ya, tepat waktu. Tentu itu yang susah, ya tepat waktu. Tentu pekerjaan juga yang sudah disusun sedemikian rupa akan berjalan dengan sesuai rencana kan. Itu. Berarti karakter disiplin inilah disiplin pertama. yang Bunda harus terapkan di sekolah ya. Ini susah Bunda sama guru-guru kemudian sama loyalitas. Loyalitas. Ya, loyal. Berarti Kedisiplinan karakter dan loyalitas. disiplin dan loyalitas. Ya. Ada tidak misalnya Saya protes dari guru ada atau sih. siswa? Pertama yang disiplin itu.
Yang tadinya kenapa sekolah lain kan ini masalahnya kita kan kompleks. Iya. Ada 4 sekolah kan. Sekolah lain masuk jam 7.30, kita jam 7. Saya bilang itu untuk beda kita dengan orang lain memang susah. Saya selalu mengatakan bahwa kita memang harus beda dengan yang lain. Kalau sama apa artinya? Kita harus mencari peluang-peluang apa yang kita bisa kembangkan di sekolah kita supaya beda dengan yang lain. Selalu saya katakan, jadi guru juga jangan yang biasa-biasa saja. Jadi guru yang luar biasa. Selalu saya dorong guruku seperti itu. Dan akhirnya Akhirnya semua ikut, guru-guru alhamdulillah. Ya, begitu. tidak ada persoalan. Dan saya luar biasa. Saya punya guru-guru mengisi satu itu saya bilang luar biasa semua. Artinya dikasih Semuanya pekerjaan. ini ya Bunda. Saya bagi-bagi tugas seperti ini dikerjakan dengan baik. Apalagi sama akhir-akhir ini banyak sekali pekerjaan yang kita mau kerjakan dan itu kami bagi-bagi sama tim-tim. Alhamdulillah secara online, secara daring, secara luring juga kita kerjakan bersama. Kalau dengan siswa sendiri Bunda, dengan murid itu ada tidak semacam mungkin tidak puas dengan kedisiplinan yang ada di SD unggulan Sili ada. 1, kemudian orang tuanya Bunda. Ada begini. Kan siswa juga masuk jam 7. Iya. Jadi sebenarnya saya harapkan guru datang sebelum jam 7 supaya dia melihat juga siswanya yang terlambat kan. Seperti saya. Iya. Saya datang duluan Jam dari 6, guru-guru. ya? Iya. Ya jam 6 lah sekitar jam Artinya 6. saya berikan contoh. Kan bagaimana kalau rapat saya katakan datang jam 7 terus ada yang protes saya, Ibu datang jam 9 pamannya kan. Itu yang saya tidak mau. Gitu. Itu yang saya tidak mau. Waduh. Luar Kemudian anak-anak saya terapkan juga seperti itu. Kalau ada yang terlambat, saya kasih jadwal 15 menit terlambat. Saya sudah angkat terlambat. Iya. Kalau baru 5 menit guru di dalam, anak-anak datang masih saya kasih masuk. Cuma guru harus tanya, kenapa terlambat? Tapi kalau sudah 15 menit guru mengajar, anak-anak terlambat, dia harus menghadap dulu di kantor. Itu dicatat. Dia sendiri ada Dicatat buku. semua. Ada buku album Iya. per kelas. Heeh. Jadi dia cari sendiri namanya, dia checklist. Oh, dia Terlambatnya. langsung Iya. langsung itu Bunda. Terlambat 4 kali sudah disurati orang tua siswa. Hmm. Disuruh datang. Iya. Jadi ada orang tua datang, kita sudah tahu masalahnya, ada yang jauh rumahnya, ada yang naik Grab, ada yang diantar sama omnya, ada macam-macam alasan orang tua, ada juga yang kita bisa terima, ada juga yang kita bilang Tapi ada tidak orang tua atau keluarga siswa yang mengatakan, waduh ini terlalu disiplin banget gitu Bunda? pernah sih. Saya pernah sih saya diprotes orang tua. Iya. Saya bilang, Pak, justru dari awal begini, anak-anak dari secara dini begini diajar Iya. disiplin, Pak. Kita tidak harapkan nanti besar anak tak jadi apa saja, jadi pegawai apa saja, dia terlambat juga kan tidak bagus. Iya benar. Kalau dari awal Bu diajar disiplin, Pak, insya Allah kapanpun karena saya lihat di anak saya. Anak saya itu ikut di saya kalau mulai SD kan, tidak pernah terlambat. Kalau bisa dikatakan semua anak saya 4. Semua itu cepat ke sekolah kalau perlu sebelum dibuka sekolahnya sudah ada dia. Sudah Karena dia berangkat. ikut di saya kan. Iya. Saya kasih singgah, saya ke sekolah. Jadi tetap jangan am juga. Alhamdulillah jadi guru sekarang, ada jadi pegawai sekarang. Karena Ya, berkat berprestasi juga, kedisiplinan itu ya yang Bisa dia membuat terapkan semua karena sudah biasa kan. kebiasaan kita Iya, seperti dari itu. anak-anak dari awal jadi ajar. Kalau Iya. sudah besar enggak bisa lagi. Dan kedisiplinan itu ya tidak ada salahnya ya. Iya. Itu adalah membangun Ya, karakter kita. artinya dan saya begini, kalau orang tua protes hanya karena saya disiplin kan mungkin Iya. resikonya bagi saya tidak terlalu Resikonya besar tidak kan. terlalu besar ya, karena Iya. itu kan demi kebaikan Iya, Bunda iya, toh. iya. Oke Bunda. Ini Bunda, sebenarnya apa sih kewajiban kepala sekolah Bunda? Sebenarnya sebagai Bunda ya, kepala sekolah. sebenarnya kewajiban kita itu sudah diatur sebenarnya dari undang-undang juga. Satu, kepala sekolah sebagai manajer, memimpin kan. Memimpin. Kedua, supervisor, dia menilai guru, mensupervisi guru. Tiga, sekarang sisa 3, kewirausahaan. Kewirausahaan. Wirausaha itu ada sebagian teman hanya bilang wirausaha itu hanya menjual, berbisnis, bukan. Wirausaha itu Iya. bagaimana kita mencari peluang-peluang di luar supaya mereka bisa Bisa membantu sekolah, membantu kayak sekolah. memasukkan proposal di BUMN, Iya. di lembaga-lembaga lain bisa membantu. Iya. Kita juga wirausaha. Selain seperti bank sampah saya cerita di luar Oh bahwa iya, bank ya, sampah itu. Iya, ini kan Karena selalu saya dengar itu Bunda, kalau ke sekolah itu ada bank sampah, ada ini. Bagaimana itu diterapkan di begini. Sebagian pada umumnya sekolah ada bank sampahnya, Iya. tapi kita lihat jalan tidak. Iya, Kalau iya, di iya. Menginsidi satu itu bank sampah memang betul-betul kita jalan. Artinya tidak ada lagi sampah yang kita buang, sampah basah jadi pupuk, Iya. sampah kering kita pilah lagi dan dijual.
Itu eh, dilakukan juga sama siswa, Bunda? diterapkan. Diterapkan. Siswa itu yang menjadikan guru yang jadi Ah, ah, ketua ketua timnya. timnya. Siswanya ini per Siswanya kelas diambil. diambil. Ada yang bagian ban sampah, adiwiyata begitu. Iya. Ada di greenhouse Ah, pembibitan, iya, iya, iya. ada yang di IPAL, Ah, ah. instalasi pembuangan Instalasi air pembuangan air limbah, limbah. ada yang di kebun, banyak. Oh, jadi ada Adiwiyata beberapa banyak, ininya banyak ya. pokja-pokjanya yang seperti itu. Iya, oke Bunda. Nah, kita sudah berbicara banyak tadi Bunda. Iya, Ini yang saya mau tanyakan lagi Bunda di tengah pandemi ini Bunda. Bagaimana proses belajar mengajar kemarin ya, dengan belajar ya, online? ya, Apalagi Bunda kan memiliki siswa yang berkebutuhan khusus ya. tuh. Iya, gimana Bunda itu? Ya, Hmm. kalau belajar online ini, Hmm. daring kita ini untuk di luar siswa ABK ya. Hmm. Kalau siswa ABK saya sebagian besar itu luring dia, Oh, tatap luring muka. semua tatap muka ya, Ya, face to coba face ya. karena kita bayangkan kalau Hmm. anak ABK bagaimana kalau daring, luring saya agak begitu susahnya mengatur Iya, mereka, iya, apalagi iya. kalau daring. Iya, iya. Jadi ada sebagian yang Hmm. setuju orang tuanya ya Iya. diajar sama GPK-nya di ruang khusus. Hmm. Kemudian yang daring, Hmm. alhamdulillah kami menggunakan aplikasi Hmm. Google Team namanya. Google Team. Iya. Jadi guru-guru sudah miliki semua itu, kita juga kasih anak-anak. Kita yang bikinkan akun anak-anak. Jadi tidak ada persoalan, alhamdulillah. Oh, nah, semuanya berjalan Fasilitasnya lancar, juga Bunda di ya. rumah ada. Hmm. Kebetulan orang tua siswa kami itu menengah ke atas, jadi tidak ada, menurut saya tidak ada persoalan. Kalaupun ada yang persoalan mungkin namanya IT kan, dia ke sekolah ke Pak Baso itu yang Oh, iya, iya, iya. berkonsultasi lagi. Mudah-mudahan ini Bunda bisa dilewati semua Bunda ya dengan proses daring dan Insya Allah. akhirnya Kita kita berdoa bisa saja ya. bisa face to face Ya. lagi, bisa belajar tatap muka lagi dan ya kemarin kan Wali Kota Makassar akan memprediksi bahwa akan dibuka nanti bulan Juli ya 2021 seperti itu kan. Saya juga setiap minggu itu harus saya daring dengan orang tua, dengan Iya, siswa. untuk menjaga Ya, ini memotivasi ya, mereka, memotivasi mereka. memberikan motivasi, menjaga bagaimana prokes dilakukan di Oke. rumah supaya kita bisa melewatinya dengan baik dan Oke. sehat. Iya. Oke Bunda, ini saya mau ini yang closing statement Bunda. Sebenarnya apa harapan Bunda, kemudian apa sih cita-cita Bunda yang belum tercapai hingga saat ini menjadi seorang kepala sekolah di SD Negeri Unggulan Mengisi di satu ini Bunda. Bisa diuraikan sedikit singkat. Harapan saya sebenarnya di SD Negeri Unggulan Mengisi 1 karena saya juga sudah mau pensiun. Insya Allah Oktober saya terakhir. 2021. Akhir September saya terakhir. Oktober begitu. sudah istirahat di rumah. Iya. Harapan saya semoga apa yang sudah dicapai sekarang dipertahankan. Iya. Kemudian yang belum sempat kita sama-sama kerjakan tapi sudah direncanakan tetap dilanjutkan siapapun yang menjadi kepala sekolah di situ. Dan saya harap guru-guru juga tetap bekerja seperti biasa. Yang sudah sangat luar biasa saya nilai, jangan berubah. Karena kepala sekolah itu tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dari dukungan dari warga sekolah, baik guru, orang tua, siswa dan siswa. Dan untuk operator saya juga yang luar biasa, Pak Baso Darmawan, yang begitu loyalitasnya sangat tinggi juga. Jangan berubah, siapapun laksanakan seperti itu, sifat itu dipertahankan. Kemudian juga kedisiplinan, siapapun kepala sekolahnya harus tetap disiplin, jangan merubah. Itu Ada yang rasa saya. sedih nggak Bunda? Sedih sih. Sedih meninggalkan Iya, nanti. sedih karena apa yang saya mudah-mudahan dipertahankan itu saja. Seperti sekolah inklusi dan adiwiyata ini saya harapkan tetap dilanjutkan. Iya. Jangan sampai, dan harapan saya yang paling tinggi sekarang, saya ingin mencapai adiwiyata mandiri. Saya mau raih itu piala adiwiyata mandiri untuk mengisi di satu. Seperti juga yang saya raih dulu di Masjid Baru. Oke. Jadi saya pengen mendapat piala adiwiyata mandiri 2 kali selama saya jadi kepala sekolah. Amin, amin. Mudah-mudahan Bunda Insya bisa Allah, tercapai ya Bunda. Mohon Dan dukungannya, doanya. dan yakin bahwa ini akan tercapai Insya Allah. dengan Kalau dukungan semua. kalau kita mau dan berusaha, ya insya Allah bisa. Aduh, iya Iya. Bunda. Oke, aduh. Saya selalu yakin itu. Ini Bunda Dan sangat doanya. iya, amin. Ini sangat inspiratif sekali Bunda ya. Insya Dan aduh, saya baru pertama yang melihat Iya. seorang kepala sekolah yang betul-betul mengerti dan peduli. Saya memang tidak tahu ya, bersemangat sekali kalau membahas seperti ini, apalagi yang dibahas yang 2 tadi yang saya bilang, karena saya anggap di Kota Makassar ini inklusi dan adiwiyata itu artinya orang semua sudah tahu lah. Iya. Jadi saya berharap juga kepada teman-teman kepala sekolah yang lain, ya
Artinya kalau ada yang kita kerjakan, jangan berakhir di situ. Oke. Tetap kita kerja sampai tuntas, Iya. sampai mencapai titik batas yang memang diharapkan. Baik. Oke, mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan Ya, baik insya dan Allah. apa yang menjadi cita-cita Bunda dan semuanya yang ada di SD Negeri Mongin Sidi, Unggulan Mongin Sidi 1 ini bisa tercapai semuanya, Bunda. Kita juga berharap seperti itu dan sukses juga untuk Bunda dan Iya, sukses juga untuk amin, amin. sekolah Ya Rabbal SD Alamin. Negeri Unggulan Mongin Sidi 1. Dan ya Bunda, saya mau minta untuk dukungan Bunda juga dan semuanya untuk bisa mendukung atau mensupport program kita ini, program unggulan kabar SKS, kabar seputar kepala sekolah seperti itu Bunda. Jadi bisa nanti di-subscribe dong. Insya Allah, Dan saya akan sebar, saya semuanya akan dengan like. guru-guru, orang tua siswa, Insya Allah. semuanya bisa di-subscribe nanti dan Dan insya Allah mungkin masih ada program berikutnya. iya, Saya siap. saya akan butuhkan lagi. Iya. Saya senang sekali kerjasama. Baik. Insya Allah kita masih banyak kebutuhan saya Oke, di sini. oke, terima kasih sekali Bunda. Sukses untuk Bunda sekali lagi dan Amin, amin. semuanya sekolah SD Negeri Unggulan Mongin Sidi 1 sukses juga dan semuanya. Terima kasih sekali lagi Bunda. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.